Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali pada materi kalkulus integral yang lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, kita lanjutkan dengan sifat-sifat sifat-sifat integral tentu. Nah, adapun sifat-sifat integral yang pertama, integral k f(x) dx. Nah, k itu adalah sebuah konstanta. Berarti kalau integral k f(x) dx, kita bisa buat konstanta itu di luar k integral f(x) dx. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat contohnya, contoh misal integral 2x kuadrat dx. Nah, ini sama halnya dengan 2 integral x kuadrat dx. Nah, kalau Anda mau langsung kerjakan seperti ini, ya nggak masalah. Dipisahkan juga nggak masalah. Jadi, hasilnya kalau kita lihat di sini adalah 2 dikali, kalau integral x kuadrat berarti kan 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Berarti sama dengan 2/3 x pangkat 3 tambah c. Nah, kalau Anda memang ingin langsung aja mengintegralkan, ya nggak masalah. Dari sini langsung aja Anda integralkan seperti ini. 2/3 x pangkat 3 ditambah c. Ya nggak masalah. Nah, cuman konstanta itu di integral berlaku sifat seperti ini. Nah, yang kedua, integral f(x) ditambah gx. Nah, dx. Nah, ini sama halnya dengan integral f(x) dx ditambah integral gx dx. Nah, itu dia. Nah, itu contohnya. Nah, contoh integral x kuadrat tambah 2 tambah x. Nah, seperti ini dx. Nah, Anda bisa langsung mengerjakan atau Anda pisah juga nggak masalah. Nah, Anda pisah gimana? Integral x kuadrat dx ditambah integral 2 tambah x dx. Nah, boleh juga. Nah, hasilnya kalau integral x kuadrat dengan rumus yang kemarin sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1/2 x kuadrat ditambah c. Nah, kalau ini Anda langsung integral seperti ini, tanpa harus memisahkan seperti ini, ya enggak masalah. Nah, silakan aja. Nah, kemudian yang ketiga itu sama halnya dengan yang di atas, cuman operasinya adalah kurang. Nah, saya tidak memberikan contoh karena sama aja. Nah, jadi sama saja dengan integral f(x) dx dikurangi integral gx dx. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh 1, integral x kuadrat tambah x dx. Nah, kalau Anda ingin menyelesaikan langsung, nggak masalah. Mau Anda pisahkan juga nggak masalah. Jadi, integral x kuadrat dx ditambah integral x dx, hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x kuadrat ditambah c.
Nah, yang kedua, integral 4x pangkat 6 kurang 3x pangkat 4 x pangkat 3 dx. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya udah, Anda tinggal bagikan aja. Atau Anda pisahkan boleh, Anda langsung bagikan boleh. Ini kan sama dengan integral 4x pangkat 6, berarti kan sama dengan 4x pangkat 6 per x pangkat 3 dikurang integral 3x pangkat 4, maaf, di sini ada dx-nya, per x pangkat 3 dx. Hasilnya berapa? Hasilnya integral 4x pangkat 3 dx. Nah kan, kalau dia perpangkatan, pembagian perpangkatan, berarti dia saling mengurangkan. Berarti kalau seperti ini, itu sama halnya dengan x pangkat 6 kurang 3. Berarti dikurang integral, berapa lagi? 3x pangkat 4 kurang 1, ya x. Nah, sama dengan, nah berapa? 4 per 4 x pangkat 4 dikurang 3 per 2 x kuadrat ditambah c. Nah, mohon dipelajari, diperhatikan baik-baik. Ingat, kalau dia misalnya x pangkat 5 per x pangkat 2 sama dengan x pangkat 5 dikurang 2. Dia ke pembagian dikurang, hasilnya x pangkat 3. Nah, ini diingat ya. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya nomor 3. Nah, misalkan integral x tambah 1 kuadrat dx. Nah, otomatis kalau seperti ini kita harus uraikan dulu. Gimana caranya? X kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, ini dia. Itu hasil dari perpangkatan 2. Nah, jadi kita integralkannya satu-satu. Kita pisahkan dulu boleh, kita langsung integral boleh. Berarti kita langsung aja sepertiga x pangkat 3 ditambah 2 per 2 x kuadrat ditambah x ditambah c. Nah, hasilnya kita sederhanakan sepertiga x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x ditambah c. Dia hasilnya. Nah, kita lihat yang keempat. Integral x tambah 1 dengan soal yang sama. Cuma pangkatnya kita gedekan. Misalnya 6 dx. Nah, bagaimana? Berarti kita kan harus ngurai. Kan x tambah 1 pangkat 6. Nah, ini memakan waktu yang lama. Nah, ada cara tertentu untuk memudahkan melakukan integral kalau dia sebuah fungsi kemudian dipangkatkan dengan pangkat n. Nah, caranya adalah kita buat catatan dulu untuk lebih menyederhanakan. Nah, kita catat dulu menyederhanakan integral di atas, integral. Nah, dapat juga dimisalkan dengan, caranya U sama dengan Gx. Nah, U sama dengan Gx. Maka DU, nah kita turunkan. Maka DU sama dengan G aksen X dx. Nah, kita turunkan. Nah, sehingga
integral U pangkat R dari DU sama dengan U pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Nah, kemudian U disubstitusikan kembali dengan GX. Nah, kita lihat contoh yang di atas ini. Contoh ini kita lihat. Nah, kita lihat contoh. Integral X ditambah 1 pangkat 6 dx. Nah, dengan menyederhanakan integral, kita bisa melakukan dengan cara misal U sama dengan X tambah 1. Nah, kita ambil ini dalamnya kita kasih nama U. Kenapa U? Karena perpangkatannya tinggi. Kalau perpangkatan 2, kita bisa menyelesaikan kayak tadi. Bisa kita selesaikan kayak yang di atas tadi, kita uraikan. Tapi kalau nggak mau diuraikan, kita misalkan dengan seperti ini. Berarti U aksen atau DU, nah kita turunkan. U aksen atau DU, turunan dari X, 1 kan? Turunan dari 1, 0. Ingat, turunan dari konstanta 0, turunan dari X adalah 1. Jadi, DU sama dengan 1 dx. Berarti sama halnya dengan DU sama dengan dx. Kenapa? Karena 1 kali dx ya dx. Nah, berarti kita buat lagi integral. Ini kan udah kita misalkan U, berarti U pangkat 6. Nah, dx itu sendiri berapa? Nah, dx sendiri, nah kita lihat. dx sama dengan du. Nah, kita balik dx sama dengan du. Nah, jadi harus buat seperti ini. Jangan integral U pangkat 6 di sini dx, ya nggak nyambung. Berarti kalau di sini U pangkat 6, di sini harus ada unsur du-nya. Sama dengan 1 per 6 ditambah 1, U pangkat 6 ditambah 1 tambah C. Berarti sama dengan 1/7 U pangkat 7 tambah C. Nah, ini belum selesai. Nah, caranya kita substitusikan kembali. U itu adalah ini. Berarti integral X tambah 1 pangkat 6 dx. Nah, sama dengan, nah lihat ke sini. 1/7, U tadi berapa tadi? U ini. X ditambah 1 pangkat 7 tambah C. Nah, itu dia. Nah, coba contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Coba Anda cari sendiri. Integral X pangkat 4 dikurang 1 dikali X kuadrat dx. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, Anda jangan terkecoh. Yang kita misalkan di atas itu adalah jika dia perpangkatannya satu fungsi itu dengan pangkat n. Nah, kayak ini kan satu fungsi pangkat n. Kalau ini kan ada 2 dalam perkalian, maka kita langsung aja melakukan uraian. Ya, ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Nah, jadinya X pangkat 4 dikali X pangkat 2 kan kalau perpangkatan menjadi jumlah 4 tambah 2, 6 dikurang X kuadrat. Karena X kuadrat kali 1 ya X kuadrat. Nah, ini ya tinggal gini aja, dx. Hasilnya berapa? 1/7 X pangkat 7 dikurang 1/3 X pangkat 3 ditambah C. Nah, inilah jawabannya. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya kita lihat integral trigonometri.
Coba Anda perhatikan. Nah, kalau integral trigonometri, kita lihat integral sin X dx sama dengan min cos X dx tambah C. Nah, dia kebalikan dengan turunan. Jadi kalau integral cos X dx sama dengan sin X ditambah C. Nah, masih ingat kalau U sama dengan sin X, maka U aksen itu adalah cos X. Nah, kebalikan. Nah, kalau U-nya cos X, berarti turunannya berapa? Min sin X. Min sin X. Nah, itu dia. Nah, kebalikannya ya. Nah, kita lihat contoh. Nah, integral, misalnya integral sin pangkat 4x cos X dx. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, caranya dengan menggunakan pemisalan. Kita ambil pemisalan pada perpangkatan tertinggi, yaitu sin. Berarti kita buat misal U sama dengan sin X. Nah, itu dia. Berarti U aksennya berapa? U aksen sin X. Nah, U aksen sin X ternyata adalah berapa? Cos X. Yang di sini adalah cos X. Nah, itu dia. Nah, kemudian atau kita buat di sini DU sama dengan cos X dx. Nah, yang kita butuhkan di sini kan dx-nya. Nah, berarti kita balik cos X dx sama dengan DU. Berarti dx itu sendiri seper cos X DU. Nah, kita coba integral. Tadi U kita lambangkan dengan sin X. Kita misalkan berarti U pangkat 4 cos X dikali dx. Dx kita sendiri ini dia. Kali seper cos X du. Nah, berarti ini kita coret habis menjadi satu. Hasilnya adalah integral U pangkat 5 du. Nah, hasilnya apa? Seper 6 U pangkat 6 tambah C. Kemudian kita substitusikan kembali, berarti integral sin pangkat 4x kali cos X dx hasilnya adalah seper 6 sin pangkat 6x ditambah C. Nah, ini dia. Nanti setelah ini mungkin akan saya berikan beberapa latihan, atau pada pertemuan berikutnya akan saya berikan latihan. Nah, sekarang coba Anda buat contoh yang ketiga. Integral cos dalam kurung 3x tambah 1 dikali sin 3x tambah 1 dx. Nah, gimana? Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat di sini. Di sini kan, nah ini sama kan? Nah, udah, kita misalkan aja. Misal, U-nya apa? U sama dengan 3x ditambah 1. Berarti
DU-nya, DU sama dengan 3dx. Nah, kita turunkan 3x menjadi 3, berarti dx itu sendiri sama dengan 1/3 du. Nah, kita lanjutkan, berarti integral cos U dikali sin U. Nah, dx ini sendiri dikali 1/3 du. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini kita misalkan lagi. Caranya kita misal untuk kedua kali. Misal, nah apa? Terserah. Kita ambil aja misalnya W sama dengan cos U. Berarti DW itu DW atau turunan dari cos U berapa? Turunan dari cos U tadi. Ya, turunan dari cos U berarti min sin U du. Berarti kita masukkan integral cos. Oh, ini sudah kita lambangkan dengan apa? Dengan W. Kita coret integral W kali sin U dikali. Nah, du sendiri, du sama dengan min 1/sin U dw. Nah, berarti dikali sini dikali du kan. Berarti du itu tadi 1/3 dikali min 1/sin U dw. Nah, ini sendiri habis. Hasilnya adalah integral W min dw. Nah, kalau kita lihat sama dengan integral min W dw. Nah, kalau kita lihat lagi sama dengan min 1/2 W pangkat 2 ditambah C. Oh, 1/3-nya kok hilang? Berarti di sini masih ada 1/3-nya ya. 1/3. Nah, ini masih ada 1/3-nya. Berarti di sini min 1/3 dikali 1/2 W pangkat 2 ditambah C. Nah, hasilnya berarti min 1/6 W kuadrat tambah C. Nah, kita substitusi. Nah, kita substitusi sama dengan min 1/6 W itu sendiri cos U ditambah C. Nah, kita substitusikan lagi dengan U. Hasilnya adalah sama dengan min 1/6 buka kurung, cos buka kurung tadi U-nya 3x tambah 1. Nah, ini tadi kuadrat ya. W kuadrat berarti di sini kuadrat. W kuadrat ditambah C. Nah, inilah jawabannya. Oke, sampai di sini untuk hari ini. Mohon Anda pelajari pelan-pelan. Anda baca pelan-pelan. Berulang-ulang. Insya Allah Anda akan bisa. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.